Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, di mana pemirsa pemerintah baru saja menaikkan harga BBM. Konsekuensi dari kenaikan ini adalah akan memicu kenaikan inflasi. Tanpa disadari, kenaikan inflasi ini juga akan menggerus keuangan. Disinilah pentingnya melakukan investasi agar keuangan kita tidak tergerus laju inflasi. Dalam pengelolaan keuangan, inflasi menjadi salah satu musuh terbesar semua orang. Sayangnya jarang yang menyadari akan hal tersebut dan sebagian orang tidak menganggap inflasi terlalu serius. Misalnya dulu membeli makanan cukup dengan uang 10.000. Kini uang 10.000 seperti tidak ada artinya. Inilah yang dimaksud nilai uang tergerus inflasi. Bagaimana caranya agar uang kita tidak tergerus inflasi? Disinilah pentingnya investasi. Untuk bisa berinvestasi tentu tidak bisa asal-asalan. Perlu melakukan check and recheck terlebih dahulu, apalagi saat ini banyak sekali investasi bodong yang menawarkan return tinggi tetapi tidak punya izin resmi. Lalu, investasi apa yang returnnya bisa di atas laju investasi? Di Indonesia, banyak sekali instrumen yang bisa dimanfaatkan untuk menjaga agar keuangan tidak tergerus inflasi. Tinggal sesuaikan profil risiko dan cari return yang di atas laju inflasi. Tetapi ingat, investasi apapun mempunyai risiko dan jangan asal ikut-ikutan untuk melakukan investasi. Dan pada siang ini kita akan membahas mengenai seberapa besar pengaruhnya inflasi terhadap keuangan pemirsa. Di mana sebelum membahas lebih jauh, mari kita ulas sedikit tentang apa itu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga pada barang dan jasa yang terjadi secara terus-menerus dalam periode waktu tertentu yang disebabkan oleh tingginya permintaan dari masyarakat. Di mana topik inflasi ini memang menjadi pembicaraan di semua negara karena beberapa negara dilanda kenaikan inflasi yang cukup mengerikan. Bahkan inflasi di Amerika sudah mencapai 9,1% pada Juni lalu dan turun menjadi 8,5% pada Juli. Bagaimana dengan Indonesia pemirsa? Di mana berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Juli kemarin, laju inflasi sudah mencapai 4,94%. Sejumlah ekonom memperkirakan inflasi di 2022 mencapai 6,5%. Salah satu pendorongnya adalah kenaikan harga BBM yang baru dinaikkan akhir pekan lalu. Kemudian, apa dampak inflasi ke keuangan kita? Inflasi pasti menggerus keuangan. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka makin turun juga nilai dari uang yang Anda miliki. Karena itulah, ketika nilai uang tergerus, semestinya juga harus dibarengi dengan kenaikan penghasilan setiap bulannya. Tentu saja masing-masing investasi tersebut mempunyai risiko. Tinggal bagaimana hal tersebut disesuaikan dengan profil risiko masing-masing masyarakat. Jika sudah memahami jenis investasi yang digunakan, tentukan maksud kami rentang waktu investasi Anda. Apakah jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Misalnya, Anda ada rencana ingin membeli rumah dalam 5 tahun ke depan. Agar tabungan untuk beli rumah ini tidak tergerus inflasi, maka bisa dilarikan ke instrumen investasi yang risikonya rendah. Misalnya reksadana pasar uang. Jika ingin mendapatkan return yang tinggi, bisa memilih instrumen saham. Namun, return yang tinggi pasti akan diikuti oleh oleh risiko yang tinggi pula. Bagaimana kita bisa memilih investasi yang tepat? Nah, untuk informasi selengkapnya dan menambah referensi untuk Anda, kita simak tayangan berikut ini. Banyak alasan yang melatar belakangi seseorang menabung atau bahkan melakukan investasi. Banyak juga tujuan seseorang melakukan investasi. Salah satu tujuan investasi pada umumnya adalah menjaga aset dari inflasi. Jika return investasi masih berada di bawah laju investasi, berarti investor sudah gagal memenuhi tujuan investasi tersebut. Persoalannya tidak sedikit dari masyarakat yang lupa bahwa untuk bisa return yang tinggi diperlukan pemahaman dan pengalaman. Pada titik inilah penting untuk memperkuat literasi sebelum melakukan investasi. Ingat, belajar memahami instrumen investasi apapun juga bagian dari investasi. Dan satu hal yang juga penting adalah menjaga psikologis trading atau investasi. Jika kita bisa mengendalikan diri dalam investasi, maka kita bisa mengkontrol keuangan kita. Jadi investasi tidak hanya berbicara tentang return, tapi juga belajar manajemen keuangan dan psikologis trading atau investasi.
Ya pemirsa, semua orang tentu menginginkan investasi dengan return yang maksimal. Namun return yang maksimal tentu tidak bisa dilakukan secara instan. Dari beberapa riset yang dilakukan oleh tim IDX Channel, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar return investasi kita bisa maksimal. Pertama, Anda harus perlebar gap raihan imbal hasil investasi di portofolio. Semakin tinggi tingkat inflasi yang terjadi, maka Anda harus memperbesar potensi return investasi agar terjaga dari risiko inflasi. Misalnya, instrumen surat utang negara dan reksadana bisa menjadi opsi jika dibandingkan dengan deposito. Namun, jika profil risikonya agresif, Anda juga bisa memilih pasar saham. Dan berikutnya adalah minimalisir kesalahan investasi dengan menempatkan alokasi dana pada instrumen investasi yang tepat. Ingat, tujuan investasi adalah menjaga aset dari pengaruh inflasi. Jika tidak bijak dalam memilih investasi, maka aset Anda berpotensi hilang begitu saja. Ketiga adalah sebelum memutuskan berinvestasi, lebih baik membekali diri dengan pengetahuan tentang investasi. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membaca buku, belajar saham pada komunitas atau orang yang tepat. Dengan memperkuat literasi sebelum melakukan investasi, Anda akan punya dasar dalam mengambil keputusan. Hal ini penting karena banyak sekali orang melakukan investasi berdasarkan apa kata orang. Setelah membekali diri dengan pengetahuan yang cukup, mengendalikan diri dalam melakukan trading atau investasi juga penting dilakukan. Tidak jarang orang greedy ketika mendapatkan profit yang signifikan. Modal terus ditambah tanpa memahami bahwa pergerakan investasi pada dasarnya naik turun. Tanpa memahami hal ini, aset yang sudah dikumpulkan dalam waktu lama berpotensi akan tergerus. Ketika aset terus tergerus, maka investasi yang selama ini dilakukan akan menjadi sia-sia. Membekali diri dengan informasi yang tepat tentang instrumen investasi sangat penting dilakukan. Apalagi di Indonesia, banyak sekali instrumen investasi yang bisa dijadikan pilihan. Dengan memahami instrumen investasi, kita bisa menentukan mana investasi yang tepat untuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Apalagi kondisi perekonomian global dan dalam negeri yang masih fluktuatif menuntut kita untuk terus adaptif dan bisa membaca peluang. Lalu, jenis investasi apa yang menarik untuk diterapkan dalam tren inflasi maksud kami yang terus naik seperti sekarang ini? Kita simak tayangan berikut ini. Di Indonesia banyak sekali instrumen investasi yang secara return bisa di atas inflasi. Dengan memahami jenis investasi tersebut, tentu kita akan bisa mengamankan uang tabungan kita, sehingga bisa digunakan untuk mewujudkan impian di masa depan. Pilihan investasi apa yang diambil tentunya harus disesuaikan dengan modal dan profil risiko kita masing-masing. Hal ini penting agar aset yang kita investasikan benar-benar bisa mendatangkan return yang maksimal di saat kondisi perekonomian dalam kondisi yang belum sepenuhnya stabil. Kenaikan harga barang dan jasa harus diiringi dengan investasi yang tepat agar nilai uang kita dapat melawan inflasi tersebut. Namun cukup sulit untuk menentukan strategi serta infrastruktur investasi yang tepat di tengah kondisi global yang kurang mendukung. Dengan demikian, strategi diversifikasi masih diperlukan untuk menghadapi risiko tingginya fluktuasi pasar akibat kondisi global tersebut. Seperti yang diulas sebelumnya, banyak sekali saat ini instrumen investasi yang bisa dijadikan pilihan. Jika ingin melakukan investasi dalam kondisi tren inflasi yang terus naik, agar tidak tergerus inflasi, salah satu cara yang banyak dianjurkan adalah melakukan diversifikasi investasi. Di antaranya bisa investasi di reksadana, surat berharga negara, saham, atau emas. Jenis investasi tersebut bisa dipilih sesuai dengan profil risiko investor. Kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi belakangan ini harus diimbangi dengan investasi yang tepat agar nilai uang kita dapat melawan inflasi tersebut. Namun untuk menentukan strategi dan jenis investasi yang tepat tentu bukan perkara mudah. Apalagi perekonomian global dan nasional masih fluktuatif seperti sekarang ini. Karena itulah strategi diversifikasi investasi bisa menjadi salah satu alternatif. Investor bisa melakukan diversifikasi di aset yang rendah risiko, seperti reksadana pasar uang. Masyarakat juga bisa memilih instrumen surat berharga negara,
di mana return yang dihasilkan rata-rata di atas 5%. Untuk reksadana juga masih ada pendapatan tetap, campuran, atau reksadana saham. Investor juga bisa mengalokasikan sebagian modalnya untuk investasi di emas. Ketegangan yang terjadi antara Amerika dan China saat ini berpotensi membuat harga emas dunia terus mengalami penguatan. Namun, investor dengan profil risiko agresif bisa memilih instrumen saham. Untuk instrumen ini, investor juga mencermati sektor-sektor yang diuntungkan atau dirugikan ketika inflasi menguat atau ketika suku bunga acuan naik atau karena sentimen yang terjadi di dalam atau luar negeri. Jadi, investasi tidak hanya sebatas penyisian modal, tapi juga harus jeli dan cerdas membaca pasar dan juga peluang. Mengenali jenis investasi penting agar kita bisa tahu investasi mana yang paling kita butuhkan. Perbarui terus informasi tentang dunia investasi agar aset yang kita tanamkan ke instrumen investasi tertentu bisa tumbuh maksimal dan tidak tergerus laju inflasi. Ya, itu tadi terkait juga dengan strategi berinvestasi di tengah kenaikan dari inflasi yang cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir dan ditambah kondisi dengan kenaikan harga PPN yang diproyeksikan posisi inflasi Indonesia akan terus meningkat sampai dengan akhir tahun. Dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Informasi dari mancanegara yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami akan kami hadirkan sesaat lagi.